Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini cerah sekali pagi ini. Mudah-mudahan secerah hati kita semuanya. Dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Anda sudah pernah mendengar tentang sukuk? Salah satu contohnya adalah surat berharga syariah negara yang belakangan sering ditawarkan oleh bank syariah. Mungkin Anda juga pernah mendapatkan tawaran tersebut. Nah, apa itu sukuk? Bagaimana pencatatannya? Bagaimana prosesnya? Sama-sama kita lihat pada video ini. Silahkan kita sama-sama belajar. Agenda kita pada video kali ini adalah untuk memahami pengertian sukuk. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis sukuk yang ada, serta melihat beberapa skema sukuk yang umum digunakan. Yang pertama, mari kita lihat dulu definisi sukuk. Ikatan Akuntan Indonesia pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset berwujud, manfaat atas aset, jasa, proyek, atau kegiatan investasi tertentu. Sementara itu, DSN MUI melalui Fatwa DSN MUI nomor 137 tahun 2020 mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo. Lalu apa saja karakteristik sukuk? Mari kita lihat. Yang pertama adalah adanya aset atau aktivitas yang mendasari, atau diistilahkan dengan aset pendasar atau underlying asset. Jadi ada aset atau aktivitas yang menjadi sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membayar imbal hasil sukuk. Yang kedua, sukuk merupakan sertifikat kepemilikan atas aset pendasar. Jadi aset pendasar ini adalah hak milik dari si investor. Yang ketiga, pemegang sukuk memperoleh hasil dan menanggung risiko kerugian. Jadi investor selain memperoleh hasil juga sekaligus menanggung risiko kerugian apabila terdapat kerugian dari aset sukuk yang dioperasikan tadi. Dari karakteristik tadi dapat kita lihat perbedaan utama antara sukuk dan obligasi. Obligasi adalah surat utang. Perusahaan penerbit membayar bunga obligasi dan utang obligasi. Jadi, utang obligasi dibayarkan dengan dana apapun yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara, sukuk merupakan bukti kepemilikan investor atas aset pendasar. Jadi, bukan merupakan surat utang. Nah, aset pendasar inilah yang diproduktifkan dan digunakan untuk membayar imbal hasil maupun pengembalian sukuknya. Jadi dananya berasal dari hasil pengelolaan aset pendasar itu sendiri, atau dapat kita sebut sebagai asset-backed securities. Atau sebenarnya dengan ciri seperti ini bisa kita katakan bahwa sukuk merupakan bentuk sekuritisasi. Nah, sukuk juga dapat diperjualbelikan sehingga sukuk memiliki pasar primer maupun pasar sekunder. Hanya saja tingkat likuiditasnya tidak seliquid saham misalnya. Terdapat dua jenis sukuk, yaitu asset-backed sukuk dan asset-based sukuk. Yang pertama, asset-backed sukuk. Asset-backed sukuk adalah sukuk dengan aset spesifik sebagai aset pendasar, di mana imbal hasil bersumber pada produktivitas aset tersebut, tidak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Apabila perusahaan mengalami default, selama aset pendasar dari sukuk ini menghasilkan pendapatan dengan baik, maka sukuk ini tidak akan mengalami default. Jenis sukuk inilah yang merupakan sifat dasar sukuk. Nah, jenis kedua adalah asset-based sukuk. Asset-based sukuk ini merupakan pengembangan dari sukuk dasar, ya, dan imbal hasilnya didasarkan pada nilai investasinya. Jadi lebih mirip pada obligasi dan menduplikasi obligasi dan bersifat debt instrument. Sukuk ini dibayar dengan keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak dari aset tertentu. Berikut adalah skema dasar sukuk. Investor menyerahkan dana investasi sukuk kepada emiten.
Investasi ini menjadi bukti kepemilikan atas aset pendasar. Nah, aset pendasar ini kemudian dikelola oleh emiten dan diproduktifkan. Hasil usaha atau hasil produksi aset pendasar tersebut kemudian diserahkan kepada investor sebagai imbal hasil. Nah, dapat kita lihat bahwa bentuk dasar sukuk sebenarnya adalah jenis sukuk asset-backed sukuk. Sekarang mari kita pelajari jenis-jenis sukuk. Yang pertama adalah sukuk ijarah. Sukuk ijarah ini merupakan jenis yang paling banyak dipakai saat ini karena pendapatannya bersifat tetap sehingga risikonya juga lebih rendah. Sukuk ijarah ini merupakan sertifikat kepemilikan atas aset yang disewakan. Jadi aset pendasarnya diproduktifkan dengan cara disewakan. Bisa juga berupa sertifikat kepemilikan atas jasa atau kemanfaatan dari aset yang ada. Yang kedua adalah sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah ini merupakan sukuk yang menggunakan akad mudharabah sebagai aset pendasarnya, di mana pendapatan berasal dari bagi hasil usaha, sehingga besarnya tidak tetap. Yang ketiga adalah sukuk musyarakah, yaitu mirip dengan sukuk mudharabah yang kepemilikan asetnya merupakan penggabungan modal dari kedua belah pihak. Hasilnya juga sama seperti sukuk mudharabah yang besarannya tidak tetap. Jadi dapat kita lihat bahwa jenis sukuk didasarkan pada akad yang mendasari sukuk tadi. Terdapat jenis-jenis sukuk lain yang saat ini mungkin tidak banyak dipergunakan, yaitu kelompok sukuk yang bersifat utang piutang. Yang pertama adalah sukuk istisna, di mana aset pendasarnya menggunakan akad istisna, di mana sertifikasi untuk mobilisasi pengumpulan dana untuk pemesanan aset yang membutuhkan waktu konstruksi. Nah, berikutnya adalah sukuk salam, di mana aset pendasarnya menggunakan akad salam. Demikian juga dengan sukuk murabahah, aset pendasarnya menggunakan akad murabahah. Nah, sukuk yang bersifat utang piutang ini tidak boleh diperjualbelikan di pasar sekunder atau tidak boleh diperjualbelikan dengan harga yang berbeda dari harga dasarnya. Karena sifatnya utang piutang sehingga tidak boleh diperjualbelikan dengan nilai yang lebih besar dari nilai pokoknya karena akan menimbulkan adanya riba. Karena itu sukuk yang bersifat utang piutang tidak mempunyai pasar sekunder. Jenis sukuk lainnya adalah sukuk murazaah, yaitu produktivitas aset pendasarnya adalah dengan mendanai proyek pertanian dengan kontrak muzaraah, di mana pemilik sertifikat berhak atas hasil panen dari usaha pertanian tersebut. Kemudian sukuk musaqat, di mana aset pendasarnya adalah pendanaan irigasi tanaman, memupuk dan merawat tanaman, dan investor berhak atas hasil panen berdasarkan kesepakatan. Sekarang mari kita lihat mekanisme sukuk yang umum digunakan. Yang pertama mari kita lihat mekanisme sukuk ijarah. Pada sukuk ijarah, investor menginvestasikan dananya kepada emiten dan sekaligus menjadi bukti kepemilikannya atas aset atau manfaat aset yang akan dikelola oleh emiten. Berikutnya, emiten akan mengelola aset tersebut dengan cara menyewakannya. Karena itu namanya adalah sukuk ijarah. Jadi aset pendasarnya disewakan dan hasil sewanya inilah yang akan menjadi dasar untuk memberikan imbal hasil kepada investor. Karena ijarah biasanya bersifat tetap, karena itu sukuk ijarah biasanya memiliki imbal hasil yang tetap. Bagaimana dengan sukuk mudharabah? Pada dasarnya sama saja dengan sukuk ijarah seperti setelah disampaikan pada skema dasar sukuk pada slide sebelumnya. Pada sukuk mudharabah, investor menyerahkan dana investasi kepada emiten dalam bentuk dan menjadi bukti kepemilikan atas suatu usaha. Nah, usaha inilah yang kemudian dikelola oleh emiten dan menghasilkan laba atau profit. Nah, profit ini kemudian dibagi hasilkan dengan investor ya sebagai imbal hasil bagi investor. Karena profit sifatnya tidak
pasti setiap periodenya, karena itu imbal hasil untuk sukuk mudharabah juga bersifat tidak tetap. Seperti ijarah itu investasi, imbal hasilnya bersifat tetap. Ya, sementara mudharabah menyesuaikan dengan bentuk usahanya, setiap periode bisa mengalami nilai profit yang berbeda sehingga imbal hasil bagi investor juga akan berbeda. Demikianlah sedikit tentang dasar-dasar sukuk. Berikutnya Anda bisa mempelajari melalui PowerPoint yang telah disiapkan pada modul ini dan juga dapat mempelajari melalui link Anda di internet dan sumber-sumber lainnya yang tentunya akan bermanfaat buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.